Halo, saya Kevin dan saya akan menjadi moderator pada podcast kali ini, yaitu tentang hambatan-hambatan perwujudan Pancasila. Di sini ada dua narasumber kita, yaitu Vito dan Serina. Halo, Baik, kita langsung saja. Menurut Serina, hambatan-hambatan perwujudan Pancasila itu bagaimana sih? oke baik terima kasih. Menurut saya hambatan perwujudan Pancasila itu adalah segala sesuatu atau segala kasus ataupun segala sesuatu lah ya yang menghambat terwujudnya Pancasila karena kita bisa lihat sendiri walaupun Pancasila memiliki maksud-maksud yang baik yang sesuai dengan nilai luhur bangsa dengan kita sebagai orang Indonesia pada dasarnya akan tetapi dari segi praktek tuh sering sering tidak pas gitu, sering terjadi hal-hal yang menyimpang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, um, pada podcast ini nanti kita akan membahas gitu, kenapa sih kok menyimpang, kenapa menjadi terhambat perwujudan dari Pancasila itu, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Serina. Untuk berikutnya, pertanyaan untuk Vito. Dari segi sosial budaya, apa hambatan perwujudan Pancasila menurut Vito? Dan apakah ada contoh kasus? Oke, halo Kevin. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjawab tentang hambatan Pancasila dari segi sosial budaya. Pengertian dari sosial budaya itu sendiri, untuk sosial itu adalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Sedangkan budaya itu berkaitan tentang cinta dan rasa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sosial budaya ini dapat dikatakan suatu hal yang berkaitan tentang kehidupan kita dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk peran Pancasila itu sendiri dalam bidang sosial dan budaya itu, Pancasila ini merupakan sebuah pedoman bagi kita dalam bermasyarakat, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dengan banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam negara kita itu, sehingga kita dalam melakukan segala aktivitas ataupun tindakan kita itu yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu, kita tetap berpatokan pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila, karena Pancasila itu sendiri itu sudah berlandaskan norma-norma luhur yang ada di Pancasila itu sendiri. Adapun hal-hal yang terkandung dalam Pancasila itu berasal dari kebudayaan, adat istiadat, dan nilai religius yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sosial budaya ini juga bisa dikatakan sebagai penghambat dalam perwujudan Pancasila itu, karena pada masa kini itu banyak sekali ditemukan permasalahan yang ada yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya. Karena yang bisa kita ketahui itu, dari bangsa Indonesia ini dulunya itu merupakan sebuah negara yang sangat erat dengan yang namanya gotong royong, kehidupan sosial yang aman, rukun, harmonis, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan juga walaupun terjadi banyak perbedaan, tetapi sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika itu yang berkata berbeda-beda namun tetap satu jua. Namun pada saat sekarang ini tuh sudah mulai renggan antara hubungan dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu, sehingga rasa-rasa kebersamaan, rasa-rasa saling menghargai itu sudah mulai hilang. Dan juga sering juga kita temukan dengan adanya perbedaan di negara kita itu dijadikan sebagai sebuah bahan untuk provokasi, untuk menjebak seseorang menjadi terlibat dalam persoalan yang salah walaupun itu bukan yang ia perbuat. Dan juga pada masa kini juga itu banyak orang yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri, kepentingan kelompok tertentu. Kebanyakan orang sudah
tidak lagi memperpentingkan tentang kepentingan seluruh masyarakat. Banyak juga orang yang ingin menjebak pemerintahan kita dengan melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah pemerintah itu selalu disalahkan, bahkan sering sekali terjadi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, sosial budaya juga itu dalam berpolitik juga sering mengalami berbagai macam persoalan, seperti adanya politik uang yang sedang bermarak-maraknya sekarang. Misalnya dalam proses pemilu, banyak orang yang menggunakan politik tersebut untuk memenangkan pemilu tersebut, walaupun mereka sudah tahu itu merupakan hal yang salah, tapi mereka tetap melakukannya. Dan juga banyak juga pejabat-pejabat saat ini yang melakukan tindakan korupsi, menghabisi uang rakyat tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau tidak, sehingga masyarakat di Indonesia itu yang miskin akan terus miskin jikalau hal ini masih terus saja terjadi. Serta kejujuran pada orang-orang pada masa ini itu semakin berkurang dari waktu ke waktu. Nah, untuk itu menurut saya kita harus sebagai masyarakat Indonesia itu kita harus sama-sama bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun kesadaran kita tentang pentingnya peran Pancasila dalam sosial dan budaya, sehingga apa yang kita harapkan bersama itu untuk terciptanya kedamaian, kebersamaan yang aman dalam bermasyarakat, serta rasa nasionalisme kita itu semakin kuat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga apa yang menjadi kerinduan kita untuk terciptanya negara yang selalu ada kebersamaan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa kasus mengenai penyimpangan Pancasila dari segi sosial budaya. Yang pertama itu ada sebuah kasus proses kawin tangkap yang baru-baru ini marak terjadi di Pulau Sumba khususnya, di mana penyimpangan ini tuh dilakukan seolah-olah secara sengaja, karena dalam kehidupan bermasyarakat itu kadang ketika seorang laki-laki menyukai seorang perempuan namun tidak disetujui oleh orang tua, mereka melakukan tindakan ini, yaitu menculik si pihak perempuan lalu dibawa lari. Nah, ini seolah-olah membuat hak asasi dari pihak wanita itu dibuat kacau oleh sang pihak laki-laki, yang walaupun di sini juga pihak perempuan juga misalnya suka juga kepada laki-laki, namun tetap saja perbuatan ini merupakan hal yang salah menurut saya. Jadi jika hal ini masih saja terus terjadi, maka nilai-nilai Pancasila itu yang berkaitan tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa saja akan hilang dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pada kasus ini tuh saya harapkan akan adanya tindakan dari pemerintah ataupun orang yang berwenang tentang hal ini, sehingga hal ini tidak lagi terus terjadi. Dan kasus yang kedua itu adalah sebuah kejadian yang terjadi, yaitu sikap intoleransi yang telah menyusup ke dalam masyarakat termasuk birokrasi, sesuai dengan perkataan staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramoda Wardani yang dikatakan pada waktu itu. Ini juga berlandaskan kesimpulan ini tuh dari data intelijen di daerah. Nah, di sini tuh pada peristiwa ini tuh terjadi sebuah tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan pemerintahan kita, lalu mereka membuat sebuah
perlawanan untuk melawan pemerintah tanpa mempertimbangkan apakah yang mereka lakukan itu benar ataupun salah. Sehingga ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial di masa sekarang ini tuh semakin cenderung mementingkan kepentingan individu dan juga kelompok tertentu, yang membuat rasa perdamaian dan kebersamaan itu akan semakin luntur. Oleh karena itu, menurut saya itu diperlukan pemahaman yang baik kepada seluruh masyarakat tentang rasa nasionalisme yang terhadap bangsa itu harus semakin dikuatkan, sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk kemajuan bangsa kita itu dapat tercapai. Jadi untuk memajukan negeri kita itu tidak harus pemerintah saja yang melakukannya, sedangkan kita yang masyarakat biasa cuma sudahlah pemerintah yang atur, tapi kita harus bersama-sama bergandengan tangan sehingga apa yang menjadi kerinduan kita untuk kebaikan dan kemajuan negara kita itu dapat tercapai. Oke, sekarang kembali lagi ke Sherina. Menurut Sherina, apa itu hambatan perwujudan Pancasila dari segi produk penegakan hukum dan segi kebijakan publik bagi pembangunan yang adil dan berkemanusiaan? Dan mungkin apakah ada contoh kasusnya? Baik, terima kasih. Saya akan pertama membahas dari segi produk penegakan hukum. Produk penegakan hukum di Indonesia ini bisa dilihat yang paling mudah adalah Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi, tapi bukan hanya Undang-Undang Dasar 1945 ya, tapi semua peraturan yang ada di Indonesia ini memang sudah wajib dan harus didasarkan kepada Pancasila. Nah, karena kewajiban dan keharusan dilandaskan pada Pancasila ini, tentunya nilai-nilai Pancasila yang mementingkan rakyat itu sudah pasti masuk di situ. Nah, tapi seringkali pada prakteknya tuh seringkali hukum seperti bisa ditarik ulur. Jadi kadang-kadang beberapa oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan, memiliki status sosial atau status ekonomi yang tinggi bisa memainkan hukum itu. Jadi itu bisa dibilang tidak adil gitu ya. Nah, selain itu juga hukum ini seringkali malah tidak berlaku sama sekali di masyarakat, karena kadang-kadang masyarakat bermain dengan insting aja, kayaknya salah langsung main hakim sendiri, padahal kan nggak bisa kayak gitu juga ya. Kan kita semuanya emang harus dilandaskan sama Pancasila, jadi memang kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau apa, kita nggak bisa langsung main hakim sendiri, itu nggak bisa. Kita harus melihat dulu hukumnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, jadi lebih terstruktur gitu, nggak bisa langsung begini langsung begitu. Nah, untuk dari segi kasusnya, ada kasus dari tahun 2014, yaitu kasus kecelakaan maut atau tabrakan maut yang dialami oleh anak dari Hatta Rajasa, di mana dia menghilangkan nyawa seseorang. Nah, dia tidak dikenai hukuman apapun, dia hanya disuruh memberikan santunan gitu, jadi dia tidak di penjara gitulah. Padahal seharusnya hukumnya memang pada hukum pidananya adalah untuk dipenjara gitu, yang menghilangkan nyawa orang. Dan ini terjadi karena keluarganya memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi. Jadi ini tidak menunjukkan keadilan dalam hukum gitu. Hukum ditarik ulur karena ada oknum-oknum yang memiliki kekuasaan dalam tanda kutip gitu ya, dari segi ekonomi maupun sosial. Nah, ini menimbulkan kemarahan tentunya ya, karena hukum menjadi tidak adil, tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila yang harusnya adil untuk semua orang, tapi karena ada aspek-aspek tertentu yang menyebabkan orang mungkin bisa lolos begitu saja, itu membuat hukum jadi tidak adil, dan itu merupakan hal yang salah tentunya. Hukum haruslah, namanya hukum ya A ya A, B ya B gitu, nggak boleh ya udahlah karena keluarganya mungkin bisa mengganti rugi, jadi oke lah nggak apa-apa gitu, nggak bisa seperti itulah. Nah, lalu berikutnya adalah dari segi kebijakan publik bagi pembangunan yang adil dan berkemanusiaan. Nah, jika kita membicarakan tentang kebijakan publik ini, seringkali dianggap karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mementingkan keperluan masyarakat gitu.
Padahal nggak juga sebenarnya. Terkadang yang saya dapat dari analisis saya adalah kebijakan publik itu tidak tersampaikan maksudnya kepada masyarakat, walaupun maksudnya itu sudah baik dan sudah mementingkan sekali kebutuhan dari rakyat. Oke, jadi rakyat terkadang tuh menganggap kayak enggak, ini enggak adil, enggak bisa. Seperti itu, padahal sebenarnya enggak juga. Rakyat sudah dipentingkan, sudah dipikirkan dengan baik, tapi karena memang kurang edukasi, kecerdasan bangsa yang belum terpenuhi, maksudnya belum sepenuhnya baik gitu, membuat kebijakan publik itu tidak bisa tersampaikan. Karena kebijakan publik itu kan dibuat memang berdasarkan Pancasila. Entah kalau misalnya ada pun kebijakan publik yang dibuat untuk oknum-oknum tertentu saja, ya itu pasti salah. Tapi di sisi yang lain juga ada kebijakan publik yang sudah baik, tapi masyarakat tidak bisa melihat gitu. Karena memang seperti misalnya berbicara gitu, yang satu pahamnya bahasa Indonesia, yang satu pahamnya bahasa Inggris, nggak nyambung gitu jadinya. Walaupun maunya berkomunikasi dengan baik, tapi akhirnya nggak nyambung. Oke, lalu untuk kasusnya, ada kasus dari ibu kota, di mana ada sekumpulan mungkin dari satu daerah gitu yang mereka ini tinggal secara liar di pemukiman liar yang merusak fasilitas air gitu. Jadi menyebabkan banjir. Maksud dari pemerintah adalah melakukan pergusuran, mereka diberikan rumah di Rusunawa dan daerah itu bisa diperbaiki supaya tidak terjadi banjir. Maksud yang baik, pemerintah juga sudah memikirkan tentang mengganti apa yang sudah digusur itu, memberikan tempat tinggal yang lebih layak, yang lebih standar, yang lebih bersertifikat gitu, lebih formal. Akan tetapi masyarakatnya malah tidak mau. Mereka menganggap bahwa pergusuran itu merugikan mereka karena mereka sudah tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Mereka menganggap saya sudah cari nafkah juga di sini. Nanti kalau saya pindah, saya mau cari nafkah di mana? Apalagi saya ini cuman pemulung, orang taunya kalau mau beli hasil rongsokan tuh ya di sini gitu. Nah, ini menimbulkan suatu permasalahan, yaitu maksud yang baik tidak bisa diterima karena miskomunikasi, bisa dibilang miskomunikasi sih. Nah, ini memang adalah permasalahan yang bagaimana ya, sebenarnya sudah menjalankan sila kedua dengan baik gitu, memberikan keadilan dengan membuat rusunawa dan juga supaya manusianya bisa hidup dengan lebih beradab, dengan tinggal di tempat yang lebih formal. Tapi memang karena miskomunikasi tadi menimbulkan permasalahan, masyarakat tidak mau pindah, sudah digusur masih tetap tinggal di sana, itu kan mengganggu untuk pembangunan ke depannya. Nah, ini memang adalah permasalahan yang kurangnya kecerdasan kehidupan bangsa itu memang sangat kurang. Jadi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu memang menjadi, saya bisa bilang, faktor utama untuk menyelesaikan masalah ini. Jika upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu ditambah, diteruskan, maka tentunya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi gitu. Masyarakat pastinya akan lebih mengerti, lebih paham, oh iya, maksud pemerintah tuh baik supaya tidak banjir, supaya orang-orang yang tidak tinggal di sini pun bisa merasakan bahwa oh aman, tidak banjir gitu. Dan mereka pun juga bisa berpikir, oh saya juga mendapat keuntungan, saya mendapat tempat tinggal yang lebih layak, lebih bersertifikat, jadi saya nggak digusur-gusur lagi besok. Nah, seperti itu. Dan bukan cuma pada kasus ini saja ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga akan nantinya menjawab permasalahan-permasalahan yang lain yang akan ada, entah permasalahan apa saja itu. Karena jika masyarakat lebih teredukasi, bisa melihat dari perspektif yang lain, maka banyak sekali permasalahan dapat diselesaikan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Dan sebagai kesimpulan, hampa dan perwujudan Pancasila sangatlah banyak faktornya, baik dari kurangnya pemahaman Pancasila itu sendiri, sikap kurang percaya kepada pemerintah, kepentingan oknum-oknum tertentu, kurangnya kecerdasan kehidupan bangsa, dan lain-lain. Akan tetapi, bila semua masyarakat dan pemerintah mau bersama-sama memahami Pancasila, berlaku adil dalam bermasyarakat, dan mau berpikir tidak hanya dari satu sisi, maka nilai-nilai Pancasila pasti akan terwujud. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, dan sampai jumpa.